Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli washabihi wa mawala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan tugas yang Bapak Ibu dosen berikan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek kami yang bertemakan sistem informasi kepegawaian. Di sini saya tidak sendiri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman yang terlibat dalam proyek ini. Saya sendiri Vika Dwi Rahmadanti dengan NIM 1218355 kelas 12 4D13. Nama saya Jihan Dwi Rahayu, NIM 1218392, kelas 12 4D13. Perkenalkan, nama saya Junedi, NIM saya 1218389 dari kelas 12 4D13. Nama saya Reja Juniarsa, NIM saya 1218340, kelas 12 4D13. Sistem informasi kepegawaian meliputi pengertian, latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, metodologi penelitian, dan kesimpulan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Junedi. Pengertian sistem informasi kepegawaian. Sistem informasi kepegawaian atau SIMPEG adalah sistem yang mampu memberikan informasi data-data pegawai pada satu perusahaan maupun instansi yang saling berinteraksi mencapai tujuan yang telah ditargetkan. SIMPEG dapat dipergunakan untuk mempercepat proses pencatatan dan pengolahan data dan mampu menyajikan informasi kepegawaian kapan saja sehingga informasi yang diminta dapat tepat waktu, tepat sasaran, dan akurat. Latar belakang. Salah satu unsur pendukung pelaksanaan fungsi manajemen adalah sebuah perusahaan. Keberadaan dan kelancaran aktivitas pegawai atau karyawan dalam kegiatan perusahaan tersebut. Sistem kepegawaian di pemerintahan atau perusahaan adalah untuk kelancaran tugas perusahaan, kelancaran aktivitas administrasi, dan menjadi unsur pendukung pelaksanaan fungsi dari manajemen sebuah perusahaan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat menghasilkan efisiensi dalam berbagai aspek pengolahan informasi yang ditujukan oleh kecepatan dan ketepatan waktu pemrosesan, serta penelitian dan kebenaran informasi atau validalitas yang dihasilkan perangkat keras komputer atau hardware, program sistem pendukung software, perangkat komunikasi, dan internet sebagai sarana pengolahan informasi. Apa itu masalah? Satu, masalah merupakan satu kesenjangan yang terjadi antara apa yang diinginkan. Dua, masalah dapat diartikan sebagai kendala, hambatan pelaksanaan suatu program. Yang terakhir, sebuah penelitian harus merumuskan masalah yang akan diteliti. Tanpa adanya permasalahan, maka penelitian akan gagal dan tidak dilaksanakan. Permasalahan yang pertama itu kurangnya efisien waktu dan tenaga petugas administrasi dalam mengelola data pegawai. Yang kedua, pegawai maupun pemimpin masih kurang peka dalam kemajuan sistem informasi maupun kegiatan administrasi. Yang ketiga, tidak efektifnya absensi secara manual dengan menggunakan tanda tangan yang nantinya bisa menimbulkan masalah. Contohnya dengan merangkap tanda tangan di lain hari. Dan yang terakhir itu terjadinya kekeliruan pada saat input data dan mengelola data, sehingga membutuhkan waktu yang lama ketika membuat data laporan rekap bulanannya. Tujuan dari perencanaan sistem informasi kepegawaian adalah untuk mendukung integritas data, kemudahan pengaksesan, dan kemudahan pengelolaan sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi dalam bidang administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien. Manfaatnya itu diantaranya yang pertama menerapkan perluasan sarana kerja berbasis teknologi tinggi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara internal maupun eksternal. Yang kedua, mencapai kualitas kerja dan pelayanan yang memadai. Yang ketiga, membantu admin untuk mengorganisir data sesuai hak akses. Selanjutnya, memudahkan manajemen mengintegrasikan data kepegawaian dan mempublikasikan informasi yang dihasilkan. Dan yang terakhir, tersedianya aplikasi kepegawaian yang didukung oleh database untuk penyimpanan data-data pegawai dan untuk mengolah data tersebut menjadi informasi yang dibutuhkan. Untuk metodologi penelitian, metode yang digunakan pada pengembangan perangkat lunak ini menggunakan model waterfall yang terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu
pertama analisis kebutuhan perangkat lunak, yang kedua desain, yang ketiga pembuatan kode program, yang keempat pengujian, dan yang kelima pendukung. Baik, di sini kita ada analisa sistem berjalan. Yang pertama itu ada data pegawai. Pegawai bisa menginput data secara mandiri atau bisa juga dengan data langsung ke admin untuk melakukan pendataan pegawai. Setelah itu, pegawai memberikan informasi keterangan yang dibutuhkan untuk pendataan. Kemudian, admin menginput data pegawai tersebut. Apabila pegawai tidak menyertakan secara lengkap keterangan yang dibutuhkan, maka data tidak dapat diinput. Yang kedua, di sini ada absensi pegawai. Pegawai yang akan melakukan absensi harus datang ke admin untuk melaporkan bahwa kehadiran pada hari kerja tersebut. Kemudian admin menginput absensi kehadiran pegawai. Jika pegawai tidak melaporkan kehadirannya pada hari tersebut, maka dianggap tidak hadir karena absensi nanti akan berpengaruh kepada tunjangan pendapatan pegawai. Dan yang ketiga ada tunjangan pendapatan pegawai atau disingkat TPP. Pegawai yang ingin mengetahui jumlah TPP yang akan didapatkan secara detail akan datang ke admin. Kemudian admin akan membuka halaman TPP dan memilih nama pegawai yang akan dilihat. Setelah itu akan dilihatkan detail informasi TPP yang didapatkan berdasarkan jumlah absensi yang sebelumnya telah diinput. Dan yang keempat ada prosedur laporan. Pada proses laporan, admin dan user membuka arsip dan yang pada absensi pegawai dan tunjangan pendapatan pegawai, yang mana hal tersebut adalah bahan dalam pembuatan laporan pegawai tersebut. Lalu, laporan absensi dan tunjangan pendapatan pegawai tersebut akan dikelola oleh admin sebagai laporan akhir. Selanjutnya, ada web untuk admin. Yang pertama, halaman login. Di sini admin login menggunakan username dan juga password. Ada halaman dashboard. Nah, bagian dashboard ini ditampilkan jumlah data pegawai, jumlah data penggajian pegawai, absensi, dan juga jumlah tunjangan pendapatan. Untuk table masternya ada data pegawai, absensi, tunjangan pegawai, laporan, dan juga data user atau hak akses. Untuk selanjutnya ada halaman data pegawai. Di sini ada format, nomor, NIP, nama, jenis kelamin, agama, foto, nama jabatan, pendidikan, status kepegawaian, alamat lengkap. Nah, dan juga di sini kita bisa mengedit dan juga menghapus data pegawai. Selanjutnya ada halaman tambah pegawai. Di sini kita bisa menambahkan data pegawai dengan format yang sama seperti sebelumnya, yaitu NIP, nama, jenis kelamin, jabatan, foto, agama, pendidikan, status kepegawaian, alamat, dan juga kita bisa memasukkan username dan password. Kemudian klik submit, selanjutnya sukses. Selanjutnya ada halaman data jabatan. Pada halaman data jabatan ditampilkan nama-nama jabatan dengan format, nama jabatan, golongan, dan juga keterangan gaji pada setiap jabatan tersebut. Selanjutnya ada halaman absensi pegawai. Untuk menambahkan absensi pegawai, kita harus mencari nama pegawai tersebut yang akan di-input absensinya. Kemudian kita isi status presensi hadir, status presensi izin, dan juga status presensi tidak hadir. Kemudian klik isi absen. Selanjutnya ada halaman tunjangan pendapatan pegawai. Untuk melihat tunjangan pendapatan pegawai, kita klik form cari pegawai, kemudian kita pilih pegawai mana yang datanya akan dilihat. Setelah itu muncul data pegawai yang sudah diklik tadi, kemudian klik detail informasi TPP untuk melihat detail informasi secara keseluruhan dari tunjangan pendapatan pegawai tersebut. Selanjutnya ada halaman printout tunjangan pendapatan pegawai. Fungsi dari printout tunjangan pendapatan pegawai ini sebagai bukti
bahwasanya tunjangan pendapatan sudah diberikan. Selanjutnya ada halaman laporan data pegawai. Di sini disediakan data pegawai secara keseluruhan dengan format yang sama. Pada halaman laporan data pegawai, kita bisa memprint out data pegawai secara keseluruhan. Untuk mencetak data pegawai secara keseluruhan, kita bisa klik button print laporan. Kemudian muncul from atau halaman print out data pegawai. Setelah itu kita pilih tata letak yang diinginkan. Di sini pilihannya ada landscape dan juga portrait. Kemudian klik button cetak. Untuk selanjutnya ada halaman laporan absensi kinerja pegawai. Di sini kita memilih tanggal dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kemudian klik button kirim. Setelah itu muncul data laporan kehadiran pegawai yang sesuai dari tanggal sampai tanggal yang kita pilih tadi. Selanjutnya ada halaman laporan tunjangan pendapatan pegawai. Sama halnya dengan laporan absensi pegawai yang tadi, kita memilih dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, kemudian klik button kirim. Setelah itu muncul laporan data tunjangan pendapatan pegawai secara keseluruhan pada tanggal tersebut. Selanjutnya ada halaman data akses. Pada halaman ini ditampilkan siapa saja yang bisa mengakses web ini. Untuk selanjutnya ada web untuk user. Yang pertama ada halaman login. Sama halnya dengan web untuk admin, user pun harus melakukan login dengan username dan juga password. Selanjutnya ada halaman dashboard. Pada halaman dashboard ditampilkan tabel master data pegawai dan juga laporan. Sama halnya dengan web untuk admin, halaman data pegawai ditampilkan data pegawai secara keseluruhan yang bisa diedit, tambah, dan juga hapus. Selanjutnya ada halaman laporan data pegawai. Pada halaman ini ditampilkan data pegawai secara keseluruhan yang bisa dicetak seperti web untuk admin yang tadi. Kemudian ada halaman laporan absensi pegawai yang bisa dipilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian klik button kirim. Setelah itu muncul data laporan kehadiran pegawai secara keseluruhan pada tanggal yang kita pilih. Dan pada halaman ini, kita bisa mencetak laporan absensi pegawai. Selanjutnya ada halaman laporan tunjangan pendapatan pegawai yang bisa kita pilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian klik button kirim. Setelah itu muncul laporan data tunjangan pendapatan pegawai dari tanggal yang kita pilih tadi. Kemudian pada halaman ini kita bisa mencetak laporan tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan. Sistem ini bisa menjadi alat bantu dan memudahkan operator dalam melakukan manajemen kepegawaian. Sistem ini dapat memudahkan bagi para pegawai untuk melakukan pengecekan data kepegawaian dan mengetahui informasi tentang tunjangan pendapatan pegawai. Sistem informasi kepegawaian ini merupakan sistem komputerisasi yang dibuat berbasis web dan membuat database pengolahan data kepegawaian secara terpusat sehingga mempermudah pengelola dan data laporan.